Oke, hari ini minggu kelima ya, materi kelima. Nah, sekarang udah mulai masuk ke fungsi, penerapan dalam ekonomi cenderung ya. Fungsi penerapan dalam ekonomi. Kayaknya salah ini ya, penerapan fungsi dalam bidang ekonomi. Nah, hari ini kita akan membahas fungsi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Seperti itu. Oke. Nah, saya belum share screen ya, lupa. Sebentar, saya share screen dulu. Oke. Saya salah pencet. Cuma lucu jadinya kalau di sini. Nah, saya share screen-nya sudah terlihat. Apakah sudah terlihat? Share screen-nya? Halo. Lihat, Pak. Oke, terima kasih Tashifa. Oke. Nah, ini share screen-nya. Kita pakai buku bahasa Indonesia dulu saja. Nah, penerapan dalam bidang ekonomi. Jadi kemungkinan besar mata kuliah kita itu membahas selanjutnya terkait fungsi sih cenderungnya. Nanti ada dalam ekonomi. Contohnya sekarang penerapan dalam ekonomi, fungsi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Oke, jadi seperti apa sih gitu ya? Dan perbedaannya apa dengan minggu lalu di fungsi di matematika? Nah, kita bahas fungsi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Fungsi permintaan atau demand. Nah, sebentar. Agak ini ya, apa namanya? Laptopnya agak ini, apa namanya? Membuat kita banyak berzikir. Oke. Nah, ini fungsi permintaan atau demand yaitu fungsi yang menjelaskan jumlah barang yang diminta atau Q pada waktu tertentu pada berbagai tingkat harga P dengan asumsi variabel lain atau ceteris paribus. Nah, fungsi permintaan atau Q ya, permintaan harganya price. Nah, jadi fungsinya seperti ini. Di sini Q sama dengan F. Jadi Q itu sama dengan, kalau ini sebenarnya kayak Fx ya. Cuma di dalamnya itu variabel nggak cuma X, jadi ada banyak variabel. Lalu di sini asumsinya variabel lain atau ceteris paribus, sehingga P sama dengan A min BQ. Hukum permintaan, jika permintaan naik maka salah ya, permintaan naik. Jika price-nya naik maka permintaannya menurun. Kalau price-nya menurun, permintaan naik. Itu hukum dari zaman dulu ya. Saya juga perlu mendalami itu ya. Apakah itu sudah hukum yang sangat pasti? Iya juga ya. Oke, mungkin ini dalam hal satu produk yang sama ya. Nah, di sebelah kiri ini ada gambarnya. Jadi kalau di fungsi matematika itu, nah, kalau di matematika, nah mana nih? Nah, kalau di matematika itu ada diagram Cartesius yang mana ini X, garis bilangan X di sini Y-nya. Jadi kalau atas bawah itu Y, kanan kiri itu X gitu ya arahnya. Tapi kalau di ekonomi maka ini akan dibalik, yang mana ini Q, ini P. Nah, tetapi di buku lain juga saya menemukan Q sama P-nya terbalik. Saya juga kurang tahu ya. Kalau di matematika sih nggak masalah ya. Kalau di matematika cenderung dia kan umum ya. Cuma memang
bentuk khususnya seperti apa, lalu diterapkannya seperti apa sehingga rumusnya didapatkan. Tapi kalau di buku ini yang sedang kita baca, Q-nya itu sumbu yang horizontal, P-nya vertikal atau menggantikan Y. Jadi bentuknya seperti ini. Oke, kita lanjut lagi. Nah, lalu di sini ada P sama dengan A min BQ. Oke, seperti apa sih kalau misalkan kita belajar garis? Kalian sempat belajar garis nggak ya? Jadi ini sebenarnya ngomongin garis ya. Jadi kalau ini P, ini Q, berarti, yang ini dulu deh. Ada garis, yang mana persamaan garis Y sama dengan MX plus C lah, kira-kira gitu ya. Karena ini turun, maka M sama dengan negatif, atau bentuknya jadi min MX plus C gitu ya, kira-kira gitu. Jadi biar nggak bingung, maksudnya biar bagus, C-nya taruh depan, min MX, kira-kira gitu. Nah, ini tulisan yang ada di buku ini. Kenapa jadi A min Beki? Sebenarnya langsung Beki. Min Beki plus A aja nggak apa-apa, tapi oke, sebentar. Karena yang nulis bukan orang matematika, kayaknya saya kurang setuju. Kurang setuju gimana? Maksudnya gini aja. P sama dengan yang ini, P sama dengan BQ min MQ aja lah ya. Maka M aja ya biar lebih apa namanya? Lebih seru lah ya. MQ min B min A ya kalau biar di buku. Kenapa? Lalu saya kasih keterangan ini. Nah, M bernilai negatif. Nah, kayak gitu itu baru benar gitu ya. Kalau misalkan bentuknya kayak gini, nanti suatu saat kayak gini nilainya. Nih, cari nilai B. Nah, kalau misalkan didapat fungsinya misalkan P sama dengan A min 3X. Cari nilai B. B itu nilainya ini, sama dengan 3. Nah, salah. Kalau misalkan gradiennya sama dengan min 3 gitu. Jadi, tuh, ada yang sedikitnya halus ya, kelihatan benar, kelihatan salah, jadi bingung. Mendingan kayak gini aja tulisannya, dibuat persamaan umum garis aja, MX min A, yang mana kalau fungsi fungsi apa nih? Permintaan sama dengan seperti ini ya. Oke. Oke, permintaan kayak gini. Nah, lanjut. Berarti saya tulisnya gini aja. Fungsi permintaan bentuknya akan menjadi gini. Oke, ini Q, ini P, ini fungsinya. Yang mana ini P sama dengan MX min B tadi, min A. Plus A. Oke, yang mana M bernilai negatif. Nah, seperti itu fungsi permintaan. Pak, kenapa fungsi permintaan semakin ke kanan semakin kecil? Kan tadi keterangannya guys, kalau price-nya permintaan ya, namanya orang beli, kita berpikir sebagai pembeli, oh harganya pengennya turun gitu kan, harganya turun, terus akan gimana? Kalau turun ya kita akan beli banyak lah gitu kan. Nah nih P-nya turun ke bawah, Q-nya semakin banyak, jadi waktunya segini.
Tuh, ini kan arah positif, ini arah positif, ini arah negatif, ini arah negatif. Ketika P-nya semakin turun tuh ke bawah, ya, ke bawah sini garisnya, maka garis ini akan ke arah Q yang banyak. Nah, jadi miringnya seperti itu. Berbeda dengan fungsi penawaran. Nah, fungsi penawaran kita sebagai penjual. Oke, kalau kita jualan itu pengennya harganya murah, kejualnya dikit. Pilihannya ya, harganya murah, kejualnya dikit, harga murah, kejualnya banyak, atau harganya mahal, kejualnya banyak. Ya biar cepet kaya, harganya mahal, kejualnya banyak, ya kan? Nah, gitu. Nah, itu yang menjadikan fungsi penawaran akan menjadi seperti ini. Nah, fungsi penawaran atau supply yaitu fungsi yang menjelaskan jumlah barang yang ditawarkan Q, banyaknya ya quantity pada waktu tertentu pada berbagai tingkatan P. Nah, di sini QS sama dengan bla 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 bla, asumsi variabel karakteristik sehingga P sama dengan A plus BQ gitu ya. Hukum penawarannya jika P naik maka quantity naik. Kalau P-nya turun, quantity turun. Nah, ini sudut pandangnya kita sebagai penjual. Pengennya kalau harganya bagus, mahal, ya quantity-nya naik. Tapi kalau yang dijual harganya murah mah udahlah dikit aja yang dijual, mendingan yang jualan yang banyak aja gitu kan. Nah, sehingga cara berpikir atau pandangannya berbeda dengan yang tadi. Nah, sehingga bentuknya kayak gini. Oke, kita gambar. Fungsinya ini kuantitinya, ini price-nya. Bentuknya dia ada agak sebelah kiri. Sini aja gini. Nah, yang mana ini sama dengan P sama dengan MQ plus A. Yang mana M bernilai positif. Nah, gitu ya. M itu kemiringan sebenarnya ya. Kalau di garis itu persamaan umum garisnya sama dengan MX plus B gitu ya. Yang mana M ini gradien atau kemiringan. Nah, gitu. Jadi biar kelihatan. Oke, seperti itu. Lanjut lagi. Keseimbangan pasar atau market equilibrium satu barang yaitu suatu kondisi terciptanya jumlah keseimbangan atau equilibrium quantity di mana jumlah barang yang diminta di pasar tersebut sama dengan jumlah barang yang ditawarkan atau QD sama dengan QS. Quantity apa demand sama dan quantity supply ya, QD QS. Saya agak bingung ngapalin apa demand dan surplus ya. Oke. Oh, supply nggak tahu ya. Oke, mau cepet kapal lah. Intinya kalau permintaan itu D atau demand, kalau supply itu S. Nah, supply surplus, supply. Oke. Nah, dan terciptanya harga keseimbangan atau equilibrium price di mana harga yang diminta sama dengan harga yang ditawarkan atau PDPS, price demand sama dengan price supply. Secara grafik ditunjukkan dengan perpotongan kurva permintaan dan kurva penawaran. Kenapa ada yang ting-tung? Oh, nggak ada. Nggak ada yang ting-tung. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Nah, syarat keseimbangan pasar. QD sama dengan QS, PD sama dengan PS. Nah, keseimbangan
pasar. Nah, kalau keseimbangan pasar itu price pada saat demand sama dengan price pada saat supply. Pun Q quantity pada saat demand sama dengan Q pada saat supply. Jadi harganya sama, kuantitinya sama. Ini rumusnya sebenarnya ya, keseimbangan pasar. Nah, nanti sebenarnya hal ini menjadi titik kalau di tadi ya diagram tadi. Oke. Dengan keterangan di sini QD jumlah permintaan, QS jumlah penawaran. E-nya keseimbangan pasar atau equilibrium. PE itu harga keseimbangan, QE jumlah keseimbangan. Oke. Nah, ini cara menghitung dengan cara manual. Oke. Nah. Oke, kita screenshot aja ya. Oke, contoh. Taruh sini. Oke. Fungsi permintaan akan suatu barang. P. Jawab. Fungsi permintaan. Oke, fungsi permintaan P sama dengan 15 min Q. Dan fungsi penawarannya, fungsi penawaran P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan pasarnya? Oke, cari harga dan jumlah keseimbangan pasar. Sebenarnya sih gampang ya, cuma jangan digampang-gampangin. Oke. Nah, perhatikan di sini. Jadi di sini sebenarnya yang pertama menggunakan dua rumus ya. Yang pertama rumus. Oke. Mohon maaf. Yang pertama ini P. Ini Q, yang mana P dibuat Q sama dengan, begitupun P di sini Q sama dengan. Nah, di sini menggunakan rumus Q sama dengan ya. Q sama dengan Q, yaitu QD sama dengan QS. Nah, sini. Cuma yang saya bingungin, kenapa dia membuat QD sama dengan QS? Kayak kita buat sesuatu yang beda yang menurut saya lebih mudah gitu ya. Nanti ada yang lebih mudah lagi. Oke. Nah, jawab. Nah, cari Q keseimbangan menggunakan, karena rumusnya bentuk P sama dengan, kita punya rumus yang atas ini ya, P sama dengan. Kita gunakan rumus itu aja. Yang mana P supply penawaran sama dengan permintaan, P demand penawaran sama dengan P supply atau demand itu permintaan, PS itu penawaran gitu ya. Permintaan berarti di sini P itu 15 min Q. PS itu berarti yang bawah 3 plus 0,5 Q. Nah, oke. Ya udah, yang ada Q-nya taruh di kanan aja deh biar positif ya. 15
min 3 sama dengan 0,5 Ki plus Ki. Oke, kita geser ke sini. 15 min 3 sama dengan 0,5 plus Ki plus Ki. Sehingga di sini 12 sama dengan 0,5 tambah 1 berarti 1,5 Ki. Oke. 12 sama dengan ini dibuat pecahan aja ya, 3/2 Ki. Nah, sekarang Ki sama dengan ini bagi 3 kali 2. Di sini bagi 3 kali 2. Nah, dibalik gitu ya. Berarti di sini 12 bagi 3 4 kali 2 8. Nah, kayak gini ya. Q-nya 8. Sehingga kita pakai yang atas atau yang bawah? Yang atas saja ya biar gampang. P sama dengan 15 min Q atau P sama dengan 15 min Q-nya itu 8. Sehingga P didapat 7. Sehingga didapat P equilibriumnya sama dengan 7 dan Q equilibriumnya sama dengan 8. Mohon maaf. Oke. Seperti itu. Nah, ini harganya. Sebentar kita cek. Tuh. Dapat. Jadi nggak ada proses perubahan ini di sini. Ya udahlah. Biarin suka-suka dia. Nah, itu langkah yang pertama, kita save dulu. Oke. Ya, di sini sudah ada 25, perasaan pesertanya ada banyak. Wah, ada itu. Kenshin Himura Batoshai. Oke. Print screen dulu aja deh. Ini biar bisa dipelajari. Oke, kita lanjut. Nah, ini kalau berapa harga sini? Nah, sebenarnya saya buat soalnya lebih panjang deh. Buat grafiknya gitu ya. Supaya kayak di buku nih. Mana bukunya? Nah, supaya kayak di buku gitu ya. Sebentar. Latihan itu. Kok sebentar. Di buku ini kok dia bisa ngegambar ini ya dari mana tanpa penjelasan. Oke, ya udahlah. Kita buat. Nah, karena di buku nggak jelasin, oke lah saya bantu menjelaskan. Membuat grafiknya. Nah, yang pertama fungsi permintaan 15 min Q. Permintaan 15 min Q. Nah, yang pertama kita cari titik potong di ini, apa namanya? Cari titik potong. Yang pertama di sumbu Q atau P-nya sama dengan
atas P disumbuki sehingga P-nya sama dengan 0. Sehingga di sini 0 sama dengan 15 min Q, atau Q-nya pindah, Q sama dengan 15. Didapat 15,0. Nah, yang kedua, sumbu P, memotong sumbu P sehingga Q-nya sama dengan 0. Nah, di sini dapat P sama dengan 15 min 0, atau P-nya sama dengan 15. Didapat berarti 0,15. Oke. Ini nanti tulis gambarnya di sini. Yang satu 0,15. Nah, 0,15 di sini. Ya, 15 lah ya. 15. Nah, di sini 15,0. Nah, kita buat garis. Nah, satu yang itu. Lalu kita buat yang satunya. Oke. PS sama dengan 3 plus 0,5 Q. Wah, guys. Mohon bersabar. Wah, belum disimpan lagi. Mohon bersabar. Oke lah, ini di close kayaknya sama aja, walaupun mau manggil yang itu. Nah, jangan ada sabotase di antara kita. Pak, tulisannya jelek, udahlah kita buat apa menjadi ini, apa namanya, ngeheng biar kehapus, guys. Nggak negatif thinking gitu ya. Tuh. Wah, jadi bagus. Oke. Ini P di min sama dengan 15 min P. 15 min Q. Nah, di sini 15,0. Nah, tadi didapat fungsi permintaan P sama dengan 15 min Q. Yang pertama, memotong sumbu Q sehingga P-nya sama dengan 0, sehingga 0 ke sini ya. 0 sama dengan 15 min Q. Ini ditulis ulang, P-nya jadi 0. Nah, sehingga Q-nya pindah ke kiri, Q sama dengan 15. Berarti didapat P-nya 0, Q-nya 15, dibuat titik menjadi Q, P. Berarti Q-nya 15, P-nya 0. Yang kedua, memotong sumbu P sehingga Q-nya sama dengan 0. Berarti nanti 0, sekian ya. Masukin ke P sama dengan 15 min Q. P-nya belum tahu, 15 min Q-nya 0. P sama dengan 15. Sehingga didapat Q-nya 0, P-nya berapa? 15. Nah, yang ini. Oke, itu yang tadi kehapus. Sekarang fungsi penawaran. Yang mana PS sama dengan 3 plus 0,5 Q. Nah, memotong sumbu Q sehingga P-nya sama dengan 0. Nah, PS sama dengan 3 plus 0,5 Q ini jadi 0 sama dengan 3, P-nya kan 0 ya. 3 plus 0,5 Q. Q-nya 3-nya pindah. 3 sama dengan 0,5 Q. Semuanya dikali 2 ya. Berarti 6 sama dengan 0,5 kali 2, 1 ya. Q. Didapat 0 lagi 6,
0. Nah, berarti di sini. Oh gini ya, sebentar. Oke, kita kerjakan dulu yang satunya. P-nya sama dengan oke, P-nya 0. Oh, salah guys. Ini pindah ke sini negatif. 6 di sini. Nah, min 6,0. Nah, hampir salah guys. Nah, yang kedua, memotong sumbu P sehingga Q-nya sama dengan 0. Berarti yang PS tadi, PS sama dengan 3 plus 0,5 Q, menjadi P-nya tetap P, 3 dikali 0,5 dikali Q-nya 0, sehingga didapat P sama dengan 3. P-nya sama dengan 3, berarti ini gini. Nah, 3 di sini lah ya. Ini 3. Ini didapat 0,3. 0,3 di sini. 0,3. Sehingga garisnya kira-kira gini. Nah, lalu titik ini equilibriumnya. Nah, yang tadi di atas berapa? P-nya 7, Q-nya 8. Ini P-nya sama dengan 7. Di sini E-nya sama dengan 8. Nah, titiknya ini ya. Titik E. Nah, oke, di save dulu. Keep. Nah, di save. Nanti buat belajar. Oke, di buku masih ada lagi nggak? Tadi di buku nggak bilang suruh gambar ini ya. Nah, oke. Ini latihan. Nah, di sini sebelum dilanjut, sebenarnya kita juga bisa mengecek sebenarnya ya. Kita bisa menggunakan teknologi komunikasi informatika, nggak ya, pakai komputer. Nah, dia masih terlihat. Salah satunya pakai aplikasi di matematika, GeoGebra. Contohnya GeoGebra ini. Nah, tapi menggunakannya sama dengan kalau di sini Q itu sumbu X, kalau P itu sumbu Y. Nah, sehingga setiap yang huruf P itu jadi Y, setiap huruf Q jadi X. Nah, di sini kita punya fungsi penawaran permintaannya P sama dengan 15 min Q. Berarti didapat di sini Y sama dengan 15 min X. Nah, oh ini garisnya. Lalu fungsi penawarannya di sini P sama dengan 3 plus 0,5 Q. P itu Y sama dengan 3 plus 0,5 X. Nah, ini sama dengan 3 plus 0,5 Q. Kok nggak mau? Oh, jangan pakai koma, coba pakai titik. Nah, gini ya. Nah, titik potongnya ada di mana? Sini. Coba kita cek benar ya. Q-nya 8, P-nya 7. Oh, kebalik di sini. Sebentar. Q-nya 8, P-nya 7. Q-nya 8, P-nya 7. Benar. Oh, benar. Benar, terus titik yang sini tadi
di fungsi permintaannya 0,15 betul, di sini 15,0 betul ya. Lalu di sini min 6,0 betul, lalu di sini tadi 0,3 betul. Nah, sehingga bentuknya kayak gini. Oke. Nah, Pak Mulfi ngasih tahu itu nanti anak-anak pada ngerjain pakai itu. Nah, jadi kayak gini. Saya memberitahu ini karena kita itu di zamannya modern. Semua apa namanya hal yang bisa kita gunakan dengan cara yang bertanggung jawab. Oke. Nah, Pak pakai AI, ya nggak apa-apa, tapi dalam rangka untuk belajar, bukan untuk nyari jawaban. Bukan nyari jawaban itu maksudnya gini, wah ada soal cari gitu, jawabannya ada kasih. Ya otak kita kosong ya, nggak ngapa-ngapain. Tapi kalau misalkan kayak dulu waktu kita belajar ujian, misalkan ujian nasional, oh kalian nggak ada ya. Zaman saya ada ujian nasional. Nah, kita beli buku soal dan kumpulan soal dan kumpulan jawaban. Kita semua orang tahu bahwa di sana ada soal dan ada jawaban. Nah, tergantung niatnya. Sekarang niat saya kan pengen bisa sehingga saya lihat soalnya, saya pelajarin. Nah, setelah selesai dicocokkan jawabannya. Nah, begitu pakai AI itu, saya mau minta soal lah di AI, dikasih. Nah, setelah dijawab, kita lihat jawaban dari AI-nya. Nanti disamakan. Ya nggak apa-apa, itu kan proses belajar. Tapi yang kurang bertanggung jawab ya, eh, ketika kita ada soal, suruh dia ngerjain, kita tulis ulang tanpa mengerti. Nah, gitu ya, kosong otak kita gitu kan, nggak belajar. Itu yang kurang benar. Begitupun yang ini. Nah, sehingga ketika kita ngerjain, Kak, ada yang beda nih. Nah, nanti kita bisa mencari ulang. Jadi belajar lagi supaya jadi benar. Ya, seperti itu proses belajar yang baik. Ya. Sebentar aja kayak. Nah, latihan. Saya jawabannya enggak seperti tadi. Nyari latihan, cari langsung jawabannya. Oh, ini soalnya agak beda ya. Dikatakan fungsi permintaan suatu barang Q sama dengan min 2Q plus P. Oke. Tentukan harga tertingginya. Harga tertingginya ketika berarti Q-nya 0, harga tertingginya 8. Jumlah permintaan maksimum berarti price hampir 0 berarti 4. Nanti dikerjain ya. Jumlah pada tingkat harga P. Jumlah pada tingkat quantity pada saat P-nya 6. Ketika P-nya 6 dikurangi 8 min bina ke sini 2 bagi 2 1 berarti ya. Harga pada tingkat permintaan ketiga min 6 berarti 2. Kapan menjadi barang bebas? Kita bahas ya. Kayaknya mending di copy bisa nggak? Sampai sini aja, ini juga udah panjang. Oke. Oke, kita kerjakan ini dulu ya.
Di save dulu guys, mengingat komputernya sudah berat menjalani hidup ini. Oke, kita kerjakan. Jawab. Nah, diketahui fungsi permintaan suatu barang. Nah, diketahui fungsi permintaan berarti Q D min 2Q plus 8. Oh ya, sebelum dilanjut saya ingin bertanya. Kalau kelas ini KM-nya siapa? KM-nya siapa? Danang. Oh, Danang. Oke, Danang ya. Oke, saya khawatir lupa, saya ini dulu deh tulis. KM Danang. Oke. Jadi saya mau berbincang-bincang. Oke, kita lanjut dulu untuk soal yang A. Harga tertinggi. Harga tertinggi. Oke. Jadi untuk dapat menjelaskan ini sebenarnya lebih baik kita ngerjain yang E dulu ya. Oke, mendingan saya ngerjain yang E dulu supaya tergambarkan. Oke, yang E. Oke, gambar kurva. Pertama, memotong sumbu Q, maka P-nya sama dengan 0. Berarti P sama dengan min 2Q plus 8. Q-nya itu 0. Min 2 Q plus 8. 2Q sama dengan 8 atau Q sama dengan 8 per 2 sama dengan 4. Didapat 4,0. Oke. Lalu yang kedua, memotong sumbu P sehingga Q-nya sama dengan 0. Nah, P sama dengan min 2Q plus 8. P sama dengan min 2, Q-nya 0 plus 8. Atau P-nya sama dengan 8. Sehingga kita buat ini Q, ini P. Didapat berarti 0,8. Yang pertama 0,8. Misalkan ini 4, ini 8. Nah, di sini 0,8. Yang satunya 4,0. Di sini 4,0. Kita buat garisnya. Nah, seperti ini. Q negatif, di sini P negatif. Nah, kalau udah kelihatan gambarnya ini bisa kita ngerjain yang lain lebih dapat diilhami, lebih dapat digambarkan. Oke, nah, oke kita lanjut yang A. Sebentar. A, harga tertinggi. A, harga tertinggi. Harga itu sama dengan P ya, sama dengan P. Cari P tertinggi. Pak, ini garisnya masih ke atas. Iya, ke atas, tapi kuantitinya udah negatif di sini. Nggak mungkin kan? Oke, saya mau beli barang min 5. Beli susu min 5. Min 5. Ada juga beli susu 5, Pak. Min 5 nggak mungkin. Jadi nih di sini nggak mungkin, di sini nggak mungkin, ini di sini nggak mungkin. Jadi yang cari yang daerah sini. Artinya ada di sini di mana P tertinggi adalah 8 ketika Q-nya mendekati 0. Sehingga harusnya ya berarti P kurang dari 8. Dikit lagi 8. Nulisnya gimana ya?
soalnya bukan 8. P hampir 8 lah ya. Kurang dari 8 dikit gitu ya. Atau P mendekati 8 gitu. Nah, cara tinggi. Yang kedua, jumlah permintaan maksimum. Nah, permintaannya itu yang sini. Nah, paling banyak berarti Q mendekati 4 sebenarnya ya. Kalau 4 ya price-nya 0 udah nggak mungkin. Jadi mendekati 4. Jadi mungkin 3,9999999 gitu. Oke. Berarti harga tertinggi itu mendekati 8, B-nya quantity terbanyak itu mendekati 4. Nah, C, jumlah pada tingkat harga P sama dengan 6. Nah, C, saat P sama dengan 6. P sama dengan 6, kita masukin kursor mana? P sama dengan 2 Q plus 8 ya. Min 2Q plus 8. Berarti P-nya 6 sama dengan min 2Q plus 8. Min Q 2Q sama dengan 8 min 6. Q sama dengan 8 kurangi 2, 2 ya. Q-nya sama dengan 1. Gitu. Oke. D-nya harga pada tingkat permintaan Q-nya 3. Harga saat Q-nya sama dengan 3. P sama dengan min 2Q plus 8. Berarti min 2 kali 3 plus 8. Min 6 plus 8 atau sama dengan 2. Didapat harganya sama dengan 2. Oke, kayak gitu selesai bikin kurva, yang ini udah. Oke. Kita lanjut beberapa contoh lagi aja. Mana bukunya? Wah, ini kayaknya susah ya. Nomor 2 kita lewat aja. Belum juga dibaca harganya. Sewa buku catatan harian apabila dijual dengan harga 3.000 akan laku sebanyak 600 buku. Pada setiap kenaikan harga sebesar 800, maka yang akan dijual sebanyak 400 buku. Bagaimana bentuk persamaan fungsi penawaran? Oke. Gimana ya? Kita belum belajar cara membuat grafiknya ya. Terus gimana? Udah, kita skip aja. Oke, ternyata nggak ada pembahasannya di atas, guys. Ini ada pada saat fungsi. Oke. Mana kita copy dulu soalnya. Bercanda ya. Ini setiap permasalahan hidup harus kita jalani bersama ya. Kalian juga harus setia, guys, kepada kita untuk selalu bersama. Oke, kita copy dulu. Oke, sini. Sebuah buku harian apabila dijual dengan harga. Oke. Jawab P sama dengan 3.
ribu, maka akan laku sebanyak Q-nya 600. Oke. Pada kenaikan sembilan jumlah bertambah sebanyak ini fungsi penawaran ya. Betul. Harga bertambah 800, berarti kalau P-nya 3000 plus 800 gitu ya. Q-nya sama dengan bertambah 400 buku. Berarti 600 plus 400. Atau P-nya sama dengan 3800, Q-nya 1000 ya. Kebayang nggak ini guys? Bagaimana bentuk persamaan fungsi penawaran terbuku tersebut? Gambar grafiknya. Oke. Gimana? Gimana? Sebentar. Dulu itu pernah ini enggak ya? Saya di save dulu. Kalau yang udah paham persamaan garis ini kayaknya dia langsung, Pak yang ini gitu ya. Fungsi. Oh iya baru fungsi. Harusnya kita belajar persamaan garis ya sudah tidak apa-apa lah. Nah jadi gini, yang pertama bagaimana bentuknya? Ya udah kita buat persamaan garis yang melewati dua titik. Yang pertama titik A, yaitu yang ini, Q, P ya, berarti 600, 3000. Dan B itu 1000, 3800. Wah ini males nih. Oke, ada belakangnya 3800. Sehingga kita pakai rumus Y min Y1, Y2 min Y1 sama dengan X min X 1 per X2 min X1. Kan pakai itu Pak, bukan itu. Ya bisa sih dibalik juga nanti. Kita cari bukunya. Wah, langsung turunan dari eksponen. Oke, coba kita cari di sini. Bukunya dari mana ya? Kayaknya kelewat tadi. Oh, bukan yang ini. Berarti ke bawah. Ke bawah. Garis. Oh, ini. Persamaannya. Ini persamaan garis ya, nanti kita buat menjadi seperti itu. Ini kalau diketahui gradien dan melewati satu titik. Oke. Lalu kalau ini the midpoint. Oke. Naik, turun.
Oke. Kalau di buku ini agak kurang itu. Ada di sebentar. Buku yang mana ya? Coba kita cari dulu biar lebih ini apa namanya? Bukan Minggu 4. Bukan buku persamaan garis mana ya? Oke. Persamaan garis. Oke, coba kita cari di internet lah. Kita nyamain. Oke. Membuat persamaan garis dua titik. Nah, melalui dua titik rumusnya. Nah, nih. Y min Y1, Y2 min Y1, X min X1, X2 min X1 gitu. Oke, apakah kita benar atau sama? Taram, sama ya. Oke, berarti fix. Nah, cuma di sini ada perlu perbaikan yang mana di sini kita menggunakannya bukan X sama Y tapi Q sama P. Ini Q1 P1, ini Q2, ini P2 gitu aja ya. Sehingga ini persamaannya jadinya P min P1, P2 min P1 sama dengan Q min Q1, Q2 min Q1. Nah, kita tulis ulang di sini. P min P1, P2 min P1 sama dengan Q min Q1, Q2 min Q1. Yang mana tadi titik A-nya itu 600,3 ribu 3.800, titik B 3.800. Nah, oke, yang pertama P berarti P min P1. P1 yang ini ya P1 3.000 per P2 berarti yang ini 3.800 min P1 3.000 sama dengan Q min Q1 nya 600 ini ya. Q2 nya 1000 berarti 1000 min 600. Kita kerjakan P min 3000 sama dengan per 3.800 dikurangi 3.000 berarti 800 sama dengan Q min 600. 1000 kurangi 600 berarti 400. Oke. Pindah di sini 400 dikali P min 3000 sama dengan 800 pindah. 800 dikali Q min 600 dikaliin 400 P dikurangi 4 kali 3 12, nolnya ada 5. Oke, sama dengan 800 Q min 8 kali 6 48, nolnya ada 4. Oke. Ini nolnya kita hapus dua-dua ya, biar gampang kali ya. Nah, yang sekarang kita yang ada P-nya taruh kiri. 400 P sama dengan 800 Q min 480000 plus 12, nolnya ada 5. Oke. Oke, kita bagi 100 ya biar nolnya berkurang lah. Kalian paham nggak cara bagi gini?
Oke, jangan dulu kali ya. Oke lah, jangan dulu. Nantinya malah bingung. Oke, gini dulu aja. Nah, kita kerjakan yang kanan 800 Ki. 1.200.000 dikurangi 480.000. Aduh, 1 2 4 8 itu 2 3 4 48 sama dengan 120 kurangi 48 berarti 72 ya. 72 8 10. Oke, berarti 72. Oke. 72 0 0 0 plus 720 0 0 0. Nah, semuanya dibagi 400. 800 per 400 Ki tambah 720 per 400 berarti sama dengan 2 Ki plus 720 bagi 4. Hah. Oke, saya ke belakang dulu sebentar. Oke, saya ke belakang sebentar. Kenapa? Ngambil apa? Hah? Aku mau makan dulu, Neng. Cek suara saya terdengar. Cek suara saya apakah terdengar? Halo. Halo. Apakah suara saya terdengar? Mendengar Pak. Dengar Pak. Oke, kita lanjut ya. 720.000 dibagi 400. Dibagi 400. Ini kayak karena banyak itunya, nolnya jadi bingung. 1.800. Ini 1.800. Nah, udah dapat. Jadi didapat persamaan P sama dengan 2 Ki plus 1.800. Nah, gitu doang, selesai. Itu soal yang pertanyaannya apa ya? Apakah oke? Gambarkan grafiknya.
Oke, grafiknya oke. Grafik. Grafik. Yang pertama P2Q plus 1800. Berarti ketika P sama dengan 0, maka 0 sama dengan 2Q plus 1800 atau Q sama dengan 1800 per min 2 atau 900. Satu lagi, ketika Q-nya 0, P sama dengan 20 plus 1800. Nah, berarti P-nya sama dengan 1800. Didapat 0,1800. Nah, di sini 900,0. Nah, berarti kalau bentuk ini 900 misalkan, 0, atasnya 0, ini 900, ini 1000. Nah, kira-kira gitu. 900 0,1800. Nah, kira-kira grafiknya gitu. Ini P sama dengan 2Q plus 1800. Tapi kok gini? Sebentar. Oh, ini min 900. Salah kan? Oke, salah guys. Harusnya di sini. Nah, min 900,0. Nah, gitu ya, kira-kira gitu. Oke. Itu sampai sini ada yang ditanyakan, silahkan.